5, benda itu gabungan dari bagian-bagian yang tidak bisa dibagi, tapi pembagiannya itu bisa sampai tidak terbatas. Jadi benda itu gabungan dari bagian-bagian yang tidak bisa dibagi, tapi pembagiannya itu bisa sampai tidak terbatas. Oh, nampak kontradiksi. Dia bilang bagian-bagiannya tidak bisa dibagi, tapi pembagiannya bisa sampai tidak terbatas. Nah, lihat nih, membatal pandangan 4 dan 5 diambil dulu. Yang 4 dan 5 punya ilmu kalam. Padahal ilmu kalam sudah banyak. Jadi dia katakan bahwa benda itu gabungan daripada benda-benda kecil, tapi dia bilang itu tidak bisa dibagi, itu susah. Di atas dibilang yang kelima dibilang tidak bisa dibagi, sekalipun pembagiannya bisa tidak terbatas. Jadi tidak bisa dibagi katanya. Membatalkan pandangan 4 dan 5 bisa dengan mengatakan bahwa apakah bagian-bagian yang tidak bisa dibagi itu memiliki volume atau tidak. Kalau tidak memiliki, maka penggabungannya tidak mungkin melahirkan volume. Kalau bukan volume dicampur bagaimanapun seperti non materi, tidak bisa melahirkan volume secara pasti. Kalau sebaliknya, yakni menghasilkan volume, maka sudah pasti dibagi secara hak. Jadi memiliki volume atau tidak bagian yang tidak bisa dibagi itu. Kalau tidak bisa dibagi, kalau tidak memiliki volume, gabung dengan seberapa saja banyaknya, tetap volume tidak akan menjadi volume. Begitu. Kalau sebaliknya, yakni kalau memiliki volume, maka sudah pasti bisa dibagi secara khayal dan akal. Sekalipun di eksternal tidak bisa dibagi karena kecilnya dan tidak ada alat untuk memotongnya. Begitu. Jadi kalau dia memiliki volume, berarti bisa dibagi secara khayal dan akal. Sekalipun di eksternal susah karena belum ada alat atau melihat saja susah, mikroskop apa segala macam. Mungkin mungkin nanti mungkin lagi terbagi lagi menjadi 2. Nanti dilihat lagi ada alat yang bisa membesarkan lagi, terbagi lagi jadi 1000. Bayangkan kalau proton bisa jadi 1000, yang 1000 bisa jadi 1.000.000. Nah, bayangkan, tidak bisa dibayangin bagaimana proton. Proton yang ada di kepala kita kayak telur. Coba bayangin proton. Oh, kayak telur gedenya. Sudah digedein, proton kecil. Nggak kelihatan juga. Nah, kalau tidak dilihat, bagi dengan akal. Apa konsep akalnya? Semua yang bervolume bisa dibagi, dan hasilnya tetap volume. Mau enggak begitu? Tidak usah menggerut begini. Ngapain? Bayangin atom. Syahada. Sudah pakai akal saja. Gitu. Yo. Di sini karena di atas sudah dibilang bahwa pembahasan rinci dari semua ini ada di istilahnya di pelajaran yang detail. Sehingga sekarang ini hanya sekelumit saja, lalu kita lewati saja itu dalil-dalil masing, karena itu juga nggak kepakai. Jadi cukup ketika ada sisi yang membatalkan, sudah cukup itu untuk tidak dipakai. Seperti apa sisi membatalkannya di sini? Pandangan ilmu kalam ini, karena mereka mengatakan tidak bisa dibagi. Nah, ketika bilang tidak bisa dibagi, berarti salah sudah. Begitu. Kalau di pembahasan yang rinci seperti asfarnya Mullah Sadra yang 9 jilid, yang kalau dipelajari memerlukan 18 tahun waktu. Nah, itu baru di sana dibahas secara rinci dalil-dalilnya. Nah, ini ngaji. Nah,
Membatalkan pandangan 4 dan 5. Enggak. Kalau tidak memiliki, maka penggabungannya tidak mungkin melahirkan volume secara. Kalau sebaliknya yang memiliki volume, maka sudah pasti bisa dibagi secara hayal dan akal. Sekalipun di eksternal tidak bisa dibagi karena kecilnya dan tidak ada alat untuk memotongnya. Lagi pula, kalau bisa dibagi secara tidak berhenti atau tidak terhingga, maka benda tersebut akan hingga pula. Dan pandangan kelima mengatakan bisa dibagi secara tidak terhingga. Kalau benda bisa dibagi secara tidak terhingga, berarti penggabungan tidak terhingga, besar tidak terhingga. Paham tak? Ketika kertas ini bisa dibagi tidak terhingga, berarti gabungan tidak terhingga menjadi besar nih kertas. Besarnya tidak terhingga. Karena bilang tidak terhingga, ketika kecilnya bisa dibagi kepada tidak terhingga, jadi bagian-bagiannya tidak terhingga. Nah, ketika bagian-bagian tidak terhingga, gabungan tidak terhingga, besar sekali. Maka dibilang yang tadinya kecil jadi besar. Pandangan kelima. Oke. Mana sudah? Lagi pula, kalau bisa dibagi secara tidak berhenti atau tidak terhingga, maka benda tersebut akan menjadi besar secara tidak terhingga pula. Karena kumpulan tidak terhingga adalah tidak terhingga pula. Dan ini jelas mustahil sebab volume mestilah terhingga. Sampai di sini dulu deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin.